Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimaini ila rasulina wa habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ilan nur. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhonya pada amalan-amalan yang diperbuat hambanya, yang diperbuat manusia. Dan sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya pada dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia ramai yang diremehkan. Masya Allah. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah amalan-amalan yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari besar atau kecilnya amalan tersebut, tetapi bagaimana cara kita membawa amalan tersebut untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang berapa besarnya pun, jika tidak mendapat ridho Allah, itu tidak berguna. Kemudian, selain amalan fardu, kita juga harus dan perlu memiliki amalan yang tersembunyi. Amalan yang terus-menerus kita jaga, meskipun kecil. Karena sesungguhnya ahabul a'mali ilallahi adwamuha illa qalil. Sesungguhnya amalan-amalan yang sangat Allah cintai itu adalah amalan yang kita kerjakan secara terus-menerus, yang kita dawamkan, meskipun itu hanya sedikit. Imam Abu Dawud rahimahullahu anhu pernah melakukan sesuatu. Beliau menyeberangi sungai Tigris. Saat berada di tengah-tengah sungai, beliau meminta orang yang membawa perahunya itu untuk kembali ke tepian. Beliau berkata, tadi di tepian ada orang yang bersin, dan dia sudah mengatakan Alhamdulillah, sudah bertahmid kepada Allah. Tetapi Imam Abu Dawud belum sempat menjawabnya, belum sempat mengucapkan yarhamukallah. Karena hal itulah Imam Abu Dawud ingin kembali ke tepian, dan Imam Abu Dawud mengharapkan doa dari orang yang bersin tadi dengan yahdikumullah. Masya Allah. Alangkah indahnya jika kita mementingkan amalan-amalan yang terlihat sangat kecil. Apalagi sekarang di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah kita berlomba-lomba mengumpulkan amalan-amalan, baik itu amalan yang besar ataupun amalan yang kecil. Bisa kita mulai dengan mengajak anak-anak kita untuk membersihkan sampah di area sekitar rumah, atau membersihkan dari ranting-ranting yang menghalangi jalannya binatang untuk lewat ke sana. Dimulai dari hal yang kecil. Karena kita tidak tahu yang Allah ridhoi itu perbuatan yang mana. Dan barangkali perbuatan yang kecil itulah yang akan membawa kita ke surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh meremehkan dosa. Bukan karena besar atau kecilnya dosa. Tetapi kepada siapakah kita berdosa? Kita berdosa kepada Zat yang Maha Agung. Zat yang Maha Besar, maka sungguh malulah kita. Barangkali Allah memberikan dosa besar kepada seseorang, tetapi dengan dosa besar tersebut dapat membuat orang itu ketakutan, lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sehingga tidak pernah mendekati dosa tersebut. Hal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang terus-menerus
menjalani dosa yang dia anggap kecil, atau dia meremehkan dosa kecil. Karena kita tidak tahu, mungkinkah dengan dosa kecil itu murka Allah ada padanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan di bulan yang penuh ampunan itu, di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiyah, atau orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi. Karena kita tidak patut menilai manusia hanya dari parasnya, dari kedudukannya, atau dari jabatannya. Satu-satunya hal yang membedakan antara manusia dan manusia lainnya, yaitu inna akramakum indallahi akrarkum, yaitu takwa. Tetapi sayangnya, ketakwaan ini tidak dapat kita lihat dari bentuk luaran, dari parasnya, atau dari baju yang dia kenakan. Maka dari itu Imam An-Nawawi menyimpulkan, teruslah untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa dan bertawadulah. Karena boleh jadi orang yang kita remehkan, kita anggap tidak bertakwa, ternyata dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.